Mas Diki, Ya, Mas Bandi. kita sekarang lagi ada di bengkel sekarang. Ya. Ini kita mau tinjauan langsung nih. Kita lagi pembahasannya soal oli susut. Oli susu. Nah, tengah-tengah kita ini ada Mas Tomo. Ya, Halo Mas Tomo. Mas. Saya dari Balmerol nih Mas. Ini Mas Diki, Diki. technical support kita. Mas Tomo ini yang punya bengkel nih Mas di belakang. Mantap. Keren ya. Dia udah jadi owner bengkel kita, yang bantu kita juga. Nah Mas Tomo, Mas Diki gini. Iya. Topik sekarang ini saya lagi mau angkat isu. Ya, Isunya itu tentang oli susut. oli susu. Itu Mas Tomo, banyak ya. Jadi banyak sobat kita nih, teman-teman semua, dia keluhannya oli susut dan efeknya banyak. Nah saya pengen tahu nih, apa penyebab dari oli susut? Iya. Kadang-kadang kan suka kita sepihak ya, sobat tuh sepihak dalam arti nyalahin olinya. Itu belum tentu kan Mas Tomo ya? Belum tentu. Iya. Nah, saya pengen tahu dari Mas Tomo, dari segi bengkel nih, teman-teman tuh biasanya kesini keluhannya seperti apa aja? Kalau untuk keluhan motor, masalah dengan pulmas oli, itu mereka biasanya kalau udah panas sering pada drop. Oh, Performa powernya ada. Terus ya namanya ojol, motor itu walaupun hitungan trip, di ojol ya, Fit? ya ojol kalau hitungan trip, kita ngeliat emang jaraknya dikit. Tapi kalau kita hitung beberapa zaman ada 1 hari mereka berjalan, itu hitungnya sama. Makanya jauh sama. Kayak mereka selalu bilang, kalau saya kita untuk oli yang bagus sih apa sih? Saya selalu bilang semua produk itu semua bagus. Yang penting jangan satu oli palsu. Iya. Betul. Oh gitu ya? Ya. Terus ada untuk rekomendasi untuk oli nggak? Ada. Mungkin oli ini belum terkenal. Ya. Tapi kenapa gue berani rekomendasiin? Ini udah gue tes di motor sendiri. Oke. Nah. Oli apaan tuh bang? Ini olinya loh. Oke. Boleh gue coba? Silakan. Emang kalau di motor ini dalam jangka 1 bulan ada keluhan yang macam-macam atau bisa bikin rusak mesin, saya siap tanggung jawab. Tes saya. Ada kenal nih olinya. Nah Mas Tomo, kalau boleh tahu, biasanya orang kalau datang ke bengkel ini kan keluhannya macam-macam tuh. Ujung-ujungnya olinya kering. Nah itu biasanya indikator seperti apa tuh kalau mau sebelum rusak banget ya? Antisipasinya seperti apa? Kalau untuk antisipasi ya kita sering kontrol oli kalau begitu. Berarti kan kalau namanya pemoyan ada sering orang cepat pengurangan oli. Berarti sebenarnya itu di bahan material ada yang rusak. Ada Di motornya? di motornya. Iya. Ada yang rusak. Tapi dia mereka nggak menyadari. Hanya ada orang tahunya oli cepat habis itu hanya ngeliat, oh motor udah ngebul, padahal bakalan cepat habis. Iya. Tapi kita nggak tahu namanya kompresi, rasio kompresi itu mempengaruhi pemoyan oli juga. Oh. Rasio kompresif mengaruhi pemuaian oli. Oli juga rasio kompresi itu. Dia satu nanti cepat panas karena kompresinya udah nggak sesuai dengan ukurannya. Misalkan kompresinya standarnya dia 10:1, tiba-tiba udah turun 9, ya otomatis udah turun performa juga. Penyusutan untuk oli bukan cepat, makin cepat saat itu. Pasti akan cepat itu cucinya oli, nggak nyampe 1 bulan tuh pasti ada banget penyusutan. Yang pakai oli bagus apapun bakal cepat. Iya, tuh. Nah Mas Diki, dari Mas Diki dari segi teknikal bagian labnya nih, bagian yang sahihnya nih, gimana Mas Diki? Kalau oli susut nih, jadi kendala-kendalanya itu apa aja, ada faktornya apa aja? Ya betul Mas Panji. Jadi oli susut itu banyak faktor ya, nggak cuma satu. Yang pertama kan kondisi motornya dulu, betul ya. Cek dulu kompresinya, betul kan nih ngebul nih. Kalau bisa dilihat dari olinya, pemakaiannya, knalpotnya juga pasti basah. Kemudian kalau udah lama sih sil-silnya bocor juga, pinggir-pinggirnya banyak, jadi indikasinya banyak. Banyak ya? Pertama dari kondisi motornya dulu nih. Nomor 2 dari pemakaiannya. Kita pakai yang di Jakarta nih, kita di area Jakarta nih. Jakarta panas, atau mungkin di daerah yang banyak nanjak-nanjaknya. Walaupun misalkan kita di Bandung nih, jalannya mungkin cuaca adem ya. Iya. Tapi banyak nanjaknya juga. Sama aja dong. Panas juga mesin pasti. Itu juga pasti ngaruh juga Mas Panji. Dan yang terakhir baru ketemu olinya nih. Oli itu benar faktor terakhir sebenarnya. Faktor terakhir dari sekian banyak. Iya. Ini ya apa namanya faktor ya. Dari penyusutan itu, jadi oli itu terakhir sebenarnya. Nah, kalaupun ini sudah terjadi, udah serius semua mesinnya udah ngebul, makanya panas,
Kita ngakalinnya gimana sih? Paling kita sarankan nanti oli yang SAE-nya lebih tinggi, lebih kental. Itu aja. Lebih kental, lebih baik. Lebih kental. Itu ada penyusutannya lebih sedikit ya. Tetap ada penyusutan tapi lebih minim lah. Gitu. Minim. Nah gini Mas Egi, seandainya nih motornya prima, Iya. semua kita anggaplah semua oke lah. Tapi mungkin kayak masih ada penyusutan oli itu. Ada, tapi sangat minim. Jadi hampir nggak kelihatan deh. Jadi pada saat pergantian olinya hampir sama seperti waktu kita masuk kan. Oh, berarti tetap ada penyusutan ya? Tapi sangat sedikit. Yang membedakan tuh temponya paling ya? Iya. Tempo waktunya ya? Iya. Oke. Nah dari Mas Tomo itu kira-kira sobat kesini tuh ada nggak yang sampai parah banget tuh nyusut olian? Ada sampai habis kering gitu ya. Bener-bener kering. Itu kenapa terus? Ya pas kita cek, ya itu diskar yang nggak bagus. Kalau udah pistonnya udah kena, Misalnya udah kena. iya, itu udah fake, udah nggak ada salah lagi nih. Atau kita cek terus take time udah share, seal flatnya pun udah pada kena. Iya. Jadi kalau kita misalnya motor itu udah usia, bener nggak kita pakai lebih baik yang lebih kental olinya? Bener ya? Menjaga antisipasi betul penyusutan oli. Oke. Berarti solusinya untuk sobat nih teman-teman semua yang olinya, yang motornya sudah mungkin perawatannya ekstra, itu lebih baik disarankan pakai oli yang lebih kental. Gitu ya Mas Tomo ya. Tapi kalau misalnya motor baru pakai encer itu malah lebih baik sesuai rekomendasi pabrikan aja. Nah, oli encer itu mempengaruhi performa nggak? Pengaruh. Karena untuk perputaran oli di dalam itu, dia semakin encer, dia semakin cepat. Mudah ya? Ya, betul. Cuma risikonya mungkin harus sering perawatan aja. Ya, itu jangan sampai telat, sering dicek olinya. Nah, pada mencari kita harus misalkan 11 kali, ya kita cek 11 kali. Jangan terkadang, sebulan ini nggak habis olinya nih, nggak ada penyusutan. 2 bulan aja, itu terkadang kesalahan orang. Berarti saya simpulin di sini, oli susut itu bukan berarti olinya rusak, bukan berarti olinya jelek ya. Banyak indikatornya, ini Mas Diki ya. Betul. Dari motornya, dari segi pemakaiannya, sama suhu dari Lingkungan cuaca juga pengaruh ya. Baik, Mas Diki boleh rekomendasi ya? Kira-kira oli apa yang baik, yang bisa dibilang cocok lah untuk motor minim susut lah. Oke. Kita di Balmerol kita ada 2 jenis produk. Yang pertama adalah Balmerol Superstar untuk oli matic dan Balmerol Race 40. Oh ya, ada. Nah, oke. Ini ya Mas Diki ya. Ini adalah contohnya Balmerol Superstar. Ini SAE 10W30. Rekomendasi untuk motor Honda. Ini berarti yang encer ya? Yang encer. Encer. Sesuai standar pabrikannya aja. Honda kan rekomendasi 1030. Ya. Nah, kalau misalnya untuk motor yang tadi dibilang udah usia, ekstra perawatan, berarti pakai yang mana Mas Diki? Kita ada yang lebih kental SAE 20W40. 20W40 sama kayak gini ya? Iya, Superstar. Semuanya 2040 ya? Iya. Oh, oke. Baik. Mas Tomo, makasih banyak waktunya. Sukses Mas Tomo. Nanti kita kapan-kapan main sini lagi. Terima kasih untuk waktunya. Oke, terima kasih sobat semuanya.